Untuk menjadi project manager yang handal, kita harus mengasah skill dan tentang project management, di mana teori, pengalaman, dan pengetahuan akan berbaur menjadi suatu kesatuan. Lalu skill apa yang Anda perlukan untuk menjadi project manager? Secara garis besar, ada dua hal yang harus kita miliki untuk menjadi seorang project manager yang handal, yaitu hard skill dan soft skill. Selanjutnya saya ingin membahas tentang soft skill. 7 soft skill yang harus dimiliki oleh seorang PM. Yang pertama adalah skill komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang PM dan wajib, merupakan modal yang wajib dimiliki oleh seorang PM. Kenapa? Karena kita harus mampu menyampaikan pesan kepada klien dan anggota tim dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Skill komunikasi juga berguna saat project manager secara efektif menyampaikan visi, misi, tujuan, ide, dan masalah-masalah yang dihadapi di dalam proyek. Tidak hanya itu, seorang PM juga harus mampu berkomunikasi saat menyampaikan presentasi, memberikan laporan kepada stakeholder sampai kepada eksekutif. Poin utama di sini adalah bagaimana seorang PM memiliki komunikasi yang baik, memiliki cara berkomunikasi yang baik, memiliki skill komunikasi yang baik, memiliki kemampuan memberikan laporan baik secara verbal maupun non verbal dengan baik. Dan ini sangat penting dan wajib dimiliki oleh seorang PM. Yang kedua adalah leadership skill. Dengan skill kepemimpinan atau leadership, PM dapat maksimal memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas sekaligus memberikan motivasi kepada semua tim. Skill ini bertujuan atau berguna untuk mendorong tim dan menentukan roadmap tetap sesuai dengan tujuan proyek di awal yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, seorang PM harus tegas dalam mengawasi pekerjaan saat berlangsung. Jika menemukan kesalahan, maka kita harus segera mendelegasikan atau menginformasikan hal tersebut kepada anggota tim. Tidak bisa ditunda, harus segera dibuat antisipasi, kemudian kita harus mampu mengarahkan tim tersebut bagaimana mensolusikan masalah yang terjadi. Itu sebagai contoh dalam hal bagaimana kita bertindak sebagai seorang leadership. Skill berikutnya adalah skill organisasi. Skill organisasi mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengelola waktu dan tugas dengan cara yang sangat efisien, paling efisien. Sesuai dengan namanya, skill organisasi nanti akan mampu membantu kita secara PM agar bekerja secara terorganisir. Skill ini juga memastikan diperlukan supaya proses dalam berjalan dengan baik, lancar, dan sejalan dengan tujuan bersama yang sudah disepakati antara PM dengan project sponsor. Skill lain yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang PM adalah sebagai negosiator. Sebagai project manager, kita harus bisa menegosiasikan persyaratan yang diajukan oleh pemasok, klien, atau stakeholder lain yang berkaitan. Di sini tentu kita harus menggunakan keterampilan negosiasi saat bekerja dengan tim, agar semua berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang sudah kita sepakati. Misalnya, saat pengembangan proyek terdapat 2 orang dalam tim yang berbeda pendapat, hingga mereka berkonflik, maka seorang PM harus bisa menjadi penentu di antara keduanya dan menegosiasikan supaya ada jalan terbaik, ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi di antara 2 orang yang berkonflik tersebut. Contoh lain dalam hal bernegosiasi adalah bernegosiasi dengan vendor.
dengan supplier. Seorang PM harus bisa melihat harga tersebut berapa, speknya berapa, bagaimana keterkaitan antara semuanya. Kemudian dia juga mengerti tentang harga pasar, dan itu akan dijadikan bahan dalam hal melakukan negosiasi dengan pemasok atau dengan supplier atau dengan vendor, termasuk juga dengan mitra lain. Dengan stakeholder, melakukan negosiasi terkait dengan kebijakan misalnya. Hal itu tentu akan harus dimiliki, harus dilakukan oleh seorang PM. Jadi sekali lagi, skill yang keempat yang dimiliki oleh seorang PM adalah skill melakukan bernegosiasi, negotiation skill. Skill berikutnya adalah problem solving. Seorang PM sudah seharusnya memiliki kemampuan problem solving yang kuat. Oleh karena itu, seorang PM harus mampu menugaskan untuk timnya untuk mengumpulkan informasi, menimbang pro dan kontranya dengan berbagai hal yang berkaitan dengan proyek, hingga kemudian merumuskan lalu mencari solusi terbaik. Skill pemecahan masalah yang mumpuni memungkinkan proyek manajer untuk mampu memiliki pendekatan terstruktur saat akan memecahkan masalah, mencapai hasil yang sangat maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Kemampuan memecahkan masalah untuk setiap kejadian atau masalah-masalah yang timbul setelah berlangsungnya proyek berdasarkan informasi, kemudian menimbang informasi tersebut adalah merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang PM. Skill berikutnya adalah skill dalam memotivasi tim. Agar tim memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam jangka waktu yang semakin dekat, seorang PM harus memiliki skill motivation skill. Skill termotivasi termasuk menguatkan, memberi semangat positif, memberikan pujian dalam beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan motivasi dari tim yang di bawah kita. Tentu kita harus mengetahui tentang lingkungan kerja yang positif, kita menciptakan kerja yang positif lingkungannya, kita juga bisa menyenangkan orang. Tim kita dalam hal ini kita juga mampu melakukan kolaborasi yang baik di antara semua tim, karena ini akan meningkatkan semangat dari tim tersebut. Misalnya, sebagai contoh saat melaksanakan rapat tim seminggu sekali, kita bisa memberikan semacam apresiasi yang ini akan mampu memberikan spirit atau semangat atau motivasi dari tim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, skill secara interpersonal. Dalam sebuah tim terdapat berbagai orang dalam kepribadian berbeda. Ada banyak tipe orang dalam setiap proyek dan berbeda-beda. Mereka bersama-sama mencapai visi dari suatu proyek. Skill interpersonal ini mencakup kemampuan dalam manajemen hubungan dan keterampilan berkolaborasi karena hubungan antara interpersonal. Manajemen hubungan memungkinkan project manager untuk mengembangkan, memelihara hubungan baik dengan anggota tim, dengan stakeholder, dan juga dengan vendor. Sementara kemampuan kolaborasi mengarah pada skill untuk bekerja sama dalam tim sehingga pekerjaan bisa berhasil dengan efektif dan produktif. Interpersonal skill yang menjadi bagian dari soft skill yang ketiga. Itulah tadi 7 soft skill yang harus dimiliki oleh seorang PM. Yang terakhir saya ingin menyampaikan cara meningkatkan skill project manager. Berbagai skill mungkin terasa sangat banyak karena ada 7 soft skill dan ada 8 hard skill. Tidak semua harus dimiliki sebagai seorang pemula, tidak langsung menguasai skill dalam waktu yang bersamaan. Perlu diingat untuk mengembangkan berbagai skill, membutuhkan latihan secara berkelanjutan dan secara kontinu, serta dengan berbagai banyak pengalaman. Oleh karena itu, tantanglah diri Anda untuk fokus pada 1 atau 2 keterampilan baru dalam setiap proyek yang saya kerjakan. Misalnya, Anda menantang diri Anda bagaimana caranya berkomunikasi atau bernegosiasi dengan baik. Pelajari tentang negotiation skill,
dengan motivasi dan communication skill yang baik. Contoh lain yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara membuat Microsoft Project. Sebagai Anda seorang PM, Anda memiliki keahlian dalam membuat Microsoft Project untuk laporan progres. Itu salah satu hal yang harus dimiliki secara bertahap. Cara yang kedua, Anda bisa mengikuti sertifikat atau pelatihan tentang project manager. Ini akan memberikan Anda secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang ada. Dan ini membuat Anda akan lebih teratur dalam mempelajari tentang keilmuan project manager. Itu serta juga beberapa tools yang bisa Anda asah secara melalui latihan-latihan yang sering dilaksanakan. Itulah beberapa tips yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai seorang pemuda dalam project manager. Mulai kuasai satu atau dua jenis skill, kemudian berikutnya cobalah mengikuti pelatihan yang berstandarisasi, yang bersertifikat, dan yang terakhir berlatih dengan berbagai macam proyek. Itulah ringkasan tentang atau ulasan tentang skill, baik dari sisi soft skill di bagian pertama dan sekarang bagian kedua tentang soft skill sebagai seorang project manager. Skill, keterampilan, tools, dan teknik yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Demikian ulasan tentang itu. Terima kasih dan salam sukses dan sehat selalu dari Project Info Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.